Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait bahas satu studi kasus mengenai hukum-hukum dalam pernikahan. Satu studi kasus yang ingin saya angkat adalah salah satu konten kreator atau influencer yang memberikan sindiran terkait karakter budaya atau karakter pernikahan di kita. Walaupun mungkin perbandingannya agak tidak nyambung, tapi bisa dikatakan ini semacam sarkasme atau apalah itu. Jadi kalimatnya begini, Halloween itu bukan budaya kita. Ngebenikah dan beranak pinak tanpa persiapan mental, emosional, finansial. Nah itu baru budaya kita. Dalam kalimat seperti ini bisa dikatakan sebagai bentuk sindiran keras bahwasannya terkadang pernikahan diri kita itu acap kali mengandung kezoliman yang bisa dikatakan bagian dari kesalahpahaman hukum pernikahan, yang pada awalnya hukum pernikahan itu mubah atau mungkin sunnah berdasarkan sabda Nabi, tapi acap kali diwajibkan oleh baik itu tak peduli itu tetangga, keluarga besar yang maaf kata menanya-nanyakan kapan nikah, kapan punya anak, kapan punya hubungan lagi kalau misalnya sudah punya anak satu atau berapa gitu, kapan nambah lagi. Aduh ya Allah ya Rabbi, nauzubillah min zalik. Di sini akan dari kasus ini sebenarnya bisa dikatakan salah satu bukti haramnya pernikahan itu juga berkaitan dengan salah satu hadis Rasulullah SAW sabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia janganlah ia menyakiti tetangganya. Bisa dikatakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kapan nikah, kapan punya anak dan lain sebagainya yang tersampau privasi, itu bisa dikatakan pelanggaran privasi, pelanggaran norma privasi di sini. Di Saudi saja bahkan itu bisa dikatakan pelanggaran zauq am. Apalagi di Eropa yang masyarakat sana tak peduli urusan tetangga gitu. Kalau kita perhatikan, mereka benar-benar menjaga privasi masing-masing kehidupannya. Nah di sini akan kita tambahkan lagi dalil-dalil yang perkuat dari segi pengharaman pernikahan tadi, yang sudah ngebenikah. Maksudnya ngebenikah itu bahasanya terburu-buru menikah tapi tidak ada persiapan, apalagi sampai beranak pinak tapi maaf kata menelantarkan. Ini jelas-jelas keharaman. Sini ada ayat yang perkuat dari segi haraman pernikahan, yaitu ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fahzaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa tawfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang beriman, sungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu yang ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Jika kamu maafkan, menyantuni, mengampuni mereka, sungguh pengampun lagi maha penyayang. Nah masalahnya di sini ketika misalnya terjadi KDRT dan lain sebagainya, ini maaf kata wajar saja anak-anak muda tuh termakan istilahnya marriage is scary gitu, ketakutan karena masalah KDRT. Ya mungkin kalau belum nikah sih belum terlalu terpikir sampai di situ, tapi memang berkaitan dengan hal ini karena pertanggungjawab besar, ya maaf kata nggak bisa disamakan karakter anak muda atau masalah kayak pernikahan. Ditambah lagi ayat Al-Anfal ayat 28 selain at-taghabun ayat 14 tadi, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa innallaha 'indahu ajrun azim. Ketahui bahwasanya hartamu dan anakmu itu adalah hanya sebagai ujian, dan sungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Memang di sini pahala besar itu selalu ada dari segi ujian harta dan anak, tetapi yang jadi masalah kalau tidak memberikan rezeki pada anak itu yang jauh lebih zolim. Kadang-kadang memang masalah-masalah kayak penantaran anak ini hal yang umum dan ini jelas keharamannya. Mudah-mudahan kita tidak menjadi kelompok yang seperti yang saya ceritakan tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.